Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome to the English virtual class with me, Miss Vega Yulandari. So, how are you today? Good? Super good? Awesome? Well, today everyone, we are going to learn about new topic. We are going to learn about descriptive text. But before we learn about today's topic, let's start our lesson by saying a short prayer, please. Shall we? Thank you. Well, maybe you are curious about what is descriptive text. Well, if we learn about language, jika kita belajar tentang bahasa, we are going to learn about text, Kita akan banyak sekali membahas tentang yang namanya teks, Karena kita belajar bahasa, tentu kita akan banyak belajar tentang teks. Teks itu apa sih sebenarnya? Teks adalah sebuah kalimat yang tersusun dalam bentuk paragraf ataupun kalimat singkat yang tujuannya adalah memberi pesan, memberi informasi kepada pembaca. Oke, everyone. Contoh dari teks, mungkin untuk lebih memperjelas lagi, ada yang namanya announcement. Apa sih announcement? Announcement adalah sebuah pengumuman. Kalian mungkin pernah membaca atau melihat sebuah pengumuman yang ditempel di publik, di sekolah, di mading sekolah, ataupun pengumuman yang diinformasikan melalui email, grup WhatsApp, ataupun sosial media. Teks yang isinya menginformasikan sebuah pengumuman penting kepada pembaca, itu adalah contoh teks announcement. Kemudian ada advertisement. Advertisement adalah sebuah iklan, di mana iklan memiliki tujuan untuk mempromosikan sebuah produk, makanan, benda, ataupun yang lainnya. Itu adalah contoh teks advertisement. Kemudian ada teks notice, di mana notice ini adalah contoh teks yang sangat amat sederhana. Mungkin kalian pernah melihat dan membaca sebuah notice, sebuah peringatan. Use your mask. Gunakan maskermu. Contoh sebuah notice sederhana itu juga termasuk teks. Kemudian ada narrative text yang lebih besar lagi. Narrative text itu adalah sebuah legenda, sebuah cerita, dongeng yang biasa kalian dengarkan sejak kecil. Tapi tentu narrative text ini sifatnya fiksi, bukan nyata. Kemudian ada report text, ada recount text, ada greeting card, banyak sekali teks. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang descriptive text. Banyak sekali teks, bukan? Yang memiliki fungsi dan ciri yang berbeda antara satu dengan lainnya. Oke, sekarang what is descriptive text? Apa itu descriptive text? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya sejak tadi, mana sih penjelasan dari descriptive text itu? Contohnya, kita belajar dari contoh ya. Kita belajar dari contoh. Di sini ada gambar siapa? Do you know him? Maybe we never met him. We never meet him, Kita nggak pernah tuh ketemu dengan beliau. Beliau adalah the first president of Indonesia. Ini dia. Kita baca bersama-sama teksnya, oke? Sukarno is the first president of Indonesia. Many people call him Bung Karno. He has a short hair. He is tall. He has a sharp nose. He is handsome. He is a good president. Indonesian people like him. He is clever man. He can speak a lot of languages.
Nah, beliau adalah sosok Bung Karno, Presiden pertama Indonesia. Banyak orang memanggil beliau Bung Karno. Beliau memiliki rambut yang pendek, tinggi, tubuh yang tinggi, hidung yang cukup mancung, tampan, dan dia adalah seorang presiden yang sangat baik. Banyak orang Indonesia yang menyukai beliau. Beliau adalah sosok yang cerdas, dan juga beliau dapat menguasai berbagai macam bahasa yang ada di dunia. Nah, itu adalah contoh descriptive text. Kira-kira menurut kalian, apakah kalian bisa ketahui apa sih tujuan dari teks deskriptif ini? Oke, tujuan dari teks deskriptif adalah to describe a specific or a particular person, animal, or thing. Ya, di sini kita bisa highlight spesifik ya. Kita akan mendeskripsikan secara spesifik orang, binatang, ataupun benda. Nah, mungkin di dunia ini ada banyak sekali yang bernama Soekarno. Tetapi presiden pertama Indonesia hanya satu, Bung Karno. Kemudian hanya satu orang, beliau aja yang menjadi presiden Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya tentang descriptive text, let's identify ya. Oke. Karakteristik dari teks deskriptif ini, maaf, di situ teksnya lupa saya edit bahwa sebenarnya tulisannya tadi the first president of Indonesia ya judulnya. Ini Indonesian first president. Oke, karakteristiknya kita bisa lihat bersama-sama. Dia menggunakan simple present tense. Masih ingat tujuan simple present tense itu apa aja? Simple present tense digunakan saat kita berbicara tentang sebuah fakta. Oke, apa yang sudah kita sebutkan dari tadi? Kita berbicara tentang fakta, bukan? Membicarakan tentang ciri fisik, personality, kemudian banyak hal yang di situ adalah intinya kita berbicara fakta. Oke, everyone. Kita identify ya, teks itu isinya ada apa aja sih? Ya, yang pertama, di sini adalah title, judul. Kemudian di paragraf pertama atau kalimat pertama kita sebut ini adalah identification. Soekarno is the first president of Indonesia. Ini adalah intinya. Jadi identification adalah ya adalah general informasi intinya yang akan kita bahas di teks deskriptif ini. Kemudian sisanya kalimat selanjutnya kita sebut dengan description ya. Kita sebut dengan description. Jadi, description di sini adalah detail information. Kita di sini menyebutkan detail information tentang Bung Karno. Orang-orang biasanya menyebut beliau Bung Karno, ciri-ciri beliau bagaimana. Jadi, descriptive text itu hanya terdiri dari 3. Title 1, identification 2, lalu yang ketiga adalah description. Well, here are some points that can be described. Ini adalah beberapa poin yang akan kita deskripsikan. Poin-poin yang ada di descriptive text. Biasanya ada apa aja sih di situ yang bisa kita sebutkan? Di detail informationnya di sini apa aja? Oke. Pertama, selain kita menyebutkan identification yang paling penting, kita di situ ada physical appearances yang disebutkan. Ciri fisiknya seperti kita sudah pelajari di chapter sebelumnya tentang physical appearances, height, face, clothes, ya, tingginya, ciri fisik yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Lalu ada apa lagi? Personality, good. Personality, kind, helpful, dan lain sebagainya. Personality, karakter pribadinya bagaimana? Itu kalau orang ya. Lalu habitnya, kebiasaannya apa saja? Bisa juga kita sebutkan di sana karena kita berbicara tentang fakta, bukan?
Kemudian ability, kemampuannya. Contohnya, he can speak a lot of languages. Itu adalah contoh ability. Okay, in your opinion now, is it descriptive text? Apakah ini adalah teks deskriptif? Coba kita lihat ya bersama-sama. Rabbit. Siapa yang dideskripsikan di sini? Rabbit. Rabbit, title-nya. Rabbit is a mammal. It has long ears. The rabbit have 4 feet. It has large power. Oke, dia menggunakan simple present tense. Oke. Kemudian dia juga berbicara tentang fisik. Oke. Dia juga berbicara tentang karakternya. Oke. Habitnya. Oke. Ya nggak? Lalu, apakah ini teks deskriptif? Dia membahas tentang siapa? Rabbit. Apakah ini teks deskriptif? No, it's not descriptive text. So, kenapa kok bukan Miss? Kan dia berbicara tentang rabbit. Semuanya ada, simple present tense-nya ada. Nah, kenapa bukan descriptive text? Karena dia tidak mendeskripsikan rabbit secara spesifik. Di dunia ini ada banyak sekali rabbit, bukan? Kelinci banyak banget nggak? Banyak banget. Yang makan carrot banyak nggak? Sayur banyak nggak? Ya semuanya mereka makannya itu. Itu nggak spesifik. Nah, lalu gimana dong Miss? Teks deskriptif yang gimana dong? Nah, teks deskriptif yang seperti ini. Dia Rachel, my pet. Dia hanya berbicara tentang peliharaannya. Peliharaannya siapa? Rachel. Rachel siapa? Rabbit. Nah, ngobrolin tentang rabbit juga tuh Miss. Tapi beda dong. Rabbitnya di sini adalah rabbit punya si writers, si penulis. Rachel namanya. Apakah ada di dunia ini Rachel ada 2? No, hanya ada satu yang namanya Rachel, yang dia adalah binatang peliharaan si penulis. Rachel is my lovely pet. It has long ears. The colors of my rabbit are white and gray. Mungkin di sana ada banyak banget binatang atau kelinci yang warnanya sama dengan Rachel. Tapi Rachel berbeda di sini. Mungkin kebiasaannya berbeda. Rachel yang di sini loves to play in the backyard. Dia suka bermain di halaman belakang. Mungkin rabbit yang lain sukanya di halaman depan dan lain sebagainya. Nah, itu ya bedanya anak-anak antara descriptive text dan yang bukan. Jadi jangan sampai salah, oke? Well, everyone, I think that's all of my explanation. Thank you very much and good luck. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time.